semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya ada maksud Tuhan yang mau Kau sampaikan sore hari ini. Mari persiapkan setiap kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh kami memuji-muji Engkau, untuk kami boleh bermazmur meninggikan nama-Mu, dan kami mau terima berkat firman Tuhan yang terbaik sore hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, malaikat-Mu kepada beliau untuk apa yang Dia sampaikan boleh menjadi suatu bekal bagi dalam hidup kami. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan Allah yang mengasihi hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang belum dapat hadir sore hari ini bersama-sama dengan kami, yang dalam perjalanan Tuhan tiba kadang dalam selamat, Tuhan yang sedang bepergian atau mungkin yang ada yang sedang sakit, Tuhan kami Kau sembuhkan. Kami percaya Kau juga melihat mereka. Terlebih Tuhan saudara kami yang ingin mundur dari ada persekutuan-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan dengan tangan kuasa-Mu kami berkata di tempat ini kami menarik mereka kembali, mengembalikan mereka bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya Kau juga mengasihi setiap mereka. Kami siap Tuhan untuk menyeru-nyerukan nama-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Karena apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pernah dilihat.
Juru Selamat kami. Kami rindukan keramaian abadi Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, dalam kebesaran hadirat-Mu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisah
Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menikmati Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap tubuh dan roh kami Tuhan. Karena kami percaya sumber kekuatan itu ada dalam Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan, hadirat-Mu memuaskan hidup kami. Hadirat-Mu membuat kami selalu terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Buat hidup kami Tuhan selalu terkagum-kagum akan tidak pernah terbatasnya kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Bawa terus hidup kami Tuhan untuk melihat pengharapan demi pengharapan yang tidak pernah terputus Tuhan. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dalam pandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Benar Tuhan, kami rindu dan kami ingin selalu dekat padamu. Kami ingin tetap bersama-sama dengan Engkau ya. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah ada di setiap musim. Engkau Allah yang ada di setiap waktu dari kehidupan kami. Maka ketika kami katakan ku ingin tetap di sini, biarlah kami tetap berada di dalam hadirat. Kapanpun dan apapun aktivitas kami, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati jemaatmu di GBI Rumah Doa yang ada di Pamulang ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Tuhan yang dibuat semakin hebat dan dahsyat karena kecintaan kepada Tuhan semakin hari semakin melekat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, berfirman di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ayo kasih tepuk tangan bagi firman Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya boleh buka masker? Boleh. Boleh. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Muka-muka kayak habis kena transfer ke miliaran nih. Shalom. Apa kabarnya?
luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Hati yang luar biasa. Ini kita memang udah kalau dulu bilangnya kita ada suasana pandemi COVID, bukan suasana pandemi COVID, tapi memang kita sudah hidup di dalam wabah ini, dan ini menjadi beradaptasi dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi nggak bisa kita tengking COVID ini, tapi kita minta imun tubuh kita semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Ngomong kanan kirinya, muka yang tahan COVID. Haleluya. Ya, nah hari ini saya akan membawakan tema khotbah yaitu tentang imanku. Sama-sama katakan imanku. Kurang beriman, sama-sama katakan imanku. Kurang beriman, saudara. Katakan imanku. Imanku. Nah, saudara sadarlah saudara hidup itu hari-hari ini harus dengan iman. Ketika imanmu ada bersama-sama dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Engkau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang dahsyat. Suatu hari, saudara, di dalam Alkitab itu ada cerita yang dimana Tuhan Yesus datang pada murid-muridnya, lalu murid-muridnya tanya, Tuhan, kalau ada orang berbuat jahat pada kami hari ini, apa yang kami harus lakukan? Kalau dia menyesal, ampuni. Lalu bahkan Tuhan katakan begini, kalau sampai dia 7 kali dalam hari itu melakukan kesalahan, maka 7 kali dia minta ampuni. Lalu murid-muridnya mulai berpikir, sekali diledekin mah enak, 2 kali diejek, 3 kali difitnah, dalam 1 hari sampai 7 kali. Siapa yang bisa? Kan orang bilang, ya Tuhan sih Tuhan, tapi kan kita bukan Tuhan. Lalu para murid bilang di ayat selanjutnya begini, tambahkanlah iman kami, kata para murid pada Tuhan. Tetapi ketika para murid minta ditambahkan iman, Tuhan jawab, asal engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan bisa berkata kepada pohon ini, terbangunlah dan tertanamlah di laut, maka dia akan taat kepadamu. Saudara terkasih, mujizat itu bagiannya Tuhan. Setuju katakan amin. Tetapi iman itu bagian saudara dan saya. Jadi ketika para murid meminta kepada Tuhan, tambahkan iman kami, Tuhan gak tambahkan imannya, Pak. Tetapi yang Tuhan kasih turunnya, Tuhan bilang begini, asal kau punya iman sebesar biji sesawi saja, itu biji sesawi sangat kecil sekali, engkau bisa berkata kepada pohon ini, terbangkitlah atau tercabutlah dan tertanamlah ke laut, maka dia akan taat kepadamu. Apa pesannya? Apa rahasianya? Supaya kita memiliki iman yang bisa memindahkan, mencabut satu pohon, lalu bisa ditanam ke laut. Kan mustahil. Tanaman pohon yang ada di daratan kita cabut, tanam ke laut, bukan tanam ke air, tanam ke laut, saudara. Pasti kita bilang tak mungkin, mati. Tetapi karena imanmu, maka pohon itu akan tertanam di laut. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana supaya itu pohon bisa tertanam di laut, saudara. Kita buka dulu ayatnya ya. Saudara buat kita. Yang bawa Alkitab katakan amin. Yang nggak bawa katakan amin. Saudara nggak ambil Alkitab di sini ya? Ini jangan error ya. Makanya ke gereja saudara bawa Alkitab. Mati nanti pengennya masuk surga. Lakirin ada giliran ada di bumi. Buku catatannya aja, petanya aja nggak pernah dibawa. Gimana kalau saudara mau pergi ke satu tempat yang belum pernah ada datangi, maka yang Anda perlukan apa? Petanya. Kalau nggak pakai peta, kira-kira bisa nyampe nggak? Nyampe nggak? Darah tinggi iya Pak. Waktu habis, betul nggak Pak? Bensin habis, biaya habis, nggak nyampe. Makanya saudara, ini adalah peta saudara untuk bisa menuju surga. Yang setuju katakan amin. Yang bawa kita katakan puji Tuhan. Yang bawa kita katakan puji Tuhan. Yang nggak bawa kita katakan haleluya. Ya, nah, saudara perhatikan di dalam Alkitab dikatakan saudara. Kita akan buka di dalam kitab Lukas supaya saudara
melihat bahwa kuasa Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-6. Lukas 17 ayat yang ke-6. Sebelum Lukas 17 ayat 6, kita baca ayat 1. Nanti ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 1. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu baca, ayat 6 kita baca sama-sama. Yang mau katakan amin? Oke, saya bacakan demikian firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Lalu dia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang rumah ini. Ayat yang ketiga dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat 6 sama-sama. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sesawi saja, kamu berkata kepada pohon ara ini, terbanglah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepada. Berapa banyak dari saudara yang ingin memiliki iman? Yang katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang ingin memiliki kuasa di dalam Tuhan? Yang katakan amin. Saudara, kuncinya perhatikan. Orang sering sekali orang Kristen melihat iman itu dengan kejadian yang namanya itu bimsalabim. Betul? Iman itu seolah-olah begini. Gua nggak punya uang, tiba-tiba ada uang. Beriman aja. Sering sekali orang Kristen memakai iman untuk kepuasan nafsunya, Pak. Sering sekali iman digunakan hanya kegunaannya hanya untuk apa yang dia inginkan. Tetapi tidak, saudara. Rupanya fungsi daripada iman adalah untuk mengikis ketidaknyamanan kita. Mengampuni orang tidak nyaman. Betul nggak, saudara? Berpuasa tidak nyaman. Mempercayai hal yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita lihat, itu tidak nyaman. Tetapi kata firman Tuhan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kau lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kau lihat. Dan segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan. Nggak nyaman, saudara. Hidupnya itu sepertinya kosong di depannya. Tetapi saya mau katakan, itulah iman. Berarti apa bahasa gampangnya iman? Iman artinya cinta, saudara. Bukan sekedar percaya, tetapi di dalamnya ada saling mengasihi. Maka ketika Tuhan katakan, kalau kamu punya, kalau ada orang bersalah kepada kamu, dalam satu hari dia sampai 7 kali berbuat dosa kepadamu, ampuni. Lalu ketika dikatakan diampuni, para muridnya bilang nggak kuat. Bahasanya begitu lagi, nggak kuat. Di ayat 5 maka dikatakan para murid ngomong, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Pertanyaannya, kira-kira Tuhan tambahkan nggak iman? Bagi dua dulu, para nabi dan para rasul. Menurut para nabi, Tuhan tambahkan nggak iman? Bro Abraham, Tuhan tambahkan nggak iman? Para rasul, Tuhan tambahkan nggak iman? Halo? Tuhan tambahkan nggak iman? Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Paling tidak enak tuh orang ngomong tuh nggak disalutin, kacangin. Saya lagi bertanya, menurut saudara, kira-kira ketika para murid minta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, kira-kira Tuhan tambahkan apa tidak? Amin. Jawabannya tambahkan apa tidak? Bukan amin, Pak. Para rasul tambahkan apa tidak? Tambahkan. Belah sini? Tambahkan apa tidak? Abraham terpuji. Tuhan tak tambahkan, Pak. Kalau Tuhan tambahkan, nggak mungkin Tuhan nanti datang, adakah iman di muka bumi ini? Karena bagian iman itu bagian saudara. Mana ada orang saling percaya, saling iman itu artinya percaya. Ketika suami sama istri, suami bilang sama istrinya, ya lu percaya sama gua nggak? Istrinya bilang, tambahin aja percaya gua. Nggak bisa. Tetapi ketika suami ingin supaya istrinya percaya dan istri percaya sama suaminya,
berarti apa? Ditambahkan cintanya di dalamnya. Yang ngerti katakan amin. Ditambahkan kasihnya di dalam. Di dalam ayat 3 ayat 25 dikatakan, apa yang kau takuti, apa yang kau cemasi, itu yang datang dalam kehidupanmu. Berapa banyak rumah tangga hancur, berapa banyak persahabatan hancur, karena apa? Saling tidak percaya, saling curiga. Kecurigaan itu akan menimbulkan satu pertengkaran. Pertengkaran akan menimbulkan yang namanya itu satu perbuatan jahat. Perbuatan jahat pasti menimbulkan yang namanya dosa. Saudara perhatikan, ketika kita berbicara tentang iman, itu bukan berbicara air jadi anggur. Air jadi anggur itu berbicara mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mujizat Tuhan itu terjadi bukan hanya untuk orang yang percaya. Kepada orang yang tidak percaya juga mujizat Tuhan terjadi. Yesus katakan amin. Anda pikir air jadi anggur itu hanya untuk orang yang percaya? Tidak. Air anggur itu untuk para tamu yang datang di situ, yang percaya dan tidak percaya mendapatkan anggur. Nafas hidup yang sekarang kita hidup, apakah Anda pikir hanya untuk orang percaya? Tidak. Semua yang lagi mencopet sekarang, yang lagi di panti pijat hari ini, yang lagi selingkuh mendapatkan nafas hidup yang sama dengan orang yang lagi berdoa, dengan orang yang lagi berpuasa, dengan orang yang lagi ke gereja. Berarti hak mujizat adalah hak Tuhan. Haknya saudara adalah memiliki iman kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara tangkap sampai sini. Kalau saudara bisa tangkap sampai di sini, saudara akan memiliki kedewasaan secara rohani. Kenapa orang suka miss kepada Tuhan? Kenapa orang tidak mau lagi datang ke gereja? Online aja. Udah boleh kok. Kenapa? Karena imannya terlalu dimanjakan. Maka untuk itu ada beberapa poin saudara. Ketika kita belajar tentang iman dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 6, itu dikatakan di ayat yang pertama saudara ya. Kita tidak keluar daripada Lukas 17. Di ayat pertama dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Perhatikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi perhatikan baik-baik. Penyesatan itu bukan di luar gereja. Akhir zaman itu penyesatan adanya di dalam gereja. Saudara pernah dengar ayat yang berkata demikian? Mereka akan mencintai dirinya, mereka akan mencintai uang, mereka akan melawan orang tua, mereka tidak lagi suka mengasihi, mereka sukanya itu iri hati, mencuri, saling menyakiti. Pernah baca itu? Di ayat selanjutnya dikatakan, pada hakikatnya mereka melakukan ibadah, tapi pada kenyataannya tidak. Beberapa hari yang lalu saya berpikir begini, enak juga kalau punya jemaat banyak, gitu ya Pak ya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kalau punya jemaat banyak, lu bisa urusin kan satu-satu. Karena tujuan punya jemaat itu dimuridkan Pak. Yesus cuma muridkan 12 masih ada yang ngeyel satu. Yang paling seram itu nanti saudara ketika Tuhan bertanya adakah iman, itu berarti adanya kepercayaan. Iman itu berbicara tentang akan kebenaran daripada firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, kekhawatirannya untuk para gembala. Kalau Anda tidak mengenal domba-domba, berdosa di hadapan Tuhan. Saya berpikir gimana gereja yang ribuan ya. Makanya Yesus hanya cukup 12 Yesus punya, masih ada satu yang banyak. Makanya di gereja saya bilang sama pengertian, mulai memuridkan. Berapa banyak gereja yang miss ketika COVID dikasih, tidak terhandle jemaatnya, yang putus pekerjaan, yang tidak sekolah anaknya. Berapa banyak gembala yang sangat sakit hati kepada gembala seniornya, karena satu butir beras pun tidak pernah datang selama COVID. Tapi setoran tetap diminta. Kenapa saudara? Karena tidak ada iman. Ketika seseorang memiliki iman, maka di situ akan ada yang namanya itu saling menguatkan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini yaitu adalah imanku. Sama-sama katakan imanku. Kita berbicara imanku, itu berarti berbicara tentang yang namanya adalah
kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Berbicara tentang iman saudara, saya harap saudara menangkap pesan Tuhan ini. Memang ini saya dapatkan tentang iman, bukan iman yang sekedar sebagai bayi rohani, tetapi iman berbicara secara kedewasaan rohani. Saudara, berbicara tentang imanku, yang tadi dikatakan tambahkanlah iman, itu beda-beda. Iman Pak Gembala sama iman Bu Gembala beda. Iman Bapak yang di depan sama iman Bapak yang di belakang beda. Jadi jangan ukur imanmu dengan orang lain. Nanti saudara menjadi iri hati kalau kan merasa terintimidasi. Setiap orang itu punya pendidikan iman secara pribadi. Yang ngerti katakan amin. Tetapi ada iman yang berdasarkan karunia. Iman yang berdasarkan karunia itu bukan personal way, tapi itu adalah iman yang secara umum, yang artinya adalah yang dipakai untuk pelayanan. Tapi ada personal faith yang hari ini kita akan bahas. Personal faith itu berbicara iman secara pribadi, yaitu artinya iman saudara yang tahu takarannya saudara. Karena nanti akan timbul pertanyaan ini, kira-kira sekarang kalau Pak Gembala tanya kepada jemaat tempat ini, iman saudara posisinya ada di mana? Iman kita ada di mana? Jangan sampai kita iman, di mana ya imanku yang berada? Dan kita tidak tahu posisi iman kita di mana. Sedangkan nanti Yesus datang ke dunia, dia bilang, adakah iman di muka bumi? Nah saudara, yang pertama berbicara tentang imanku, bagaimana supaya iman kita itu benar-benar terarah kepada Tuhan. Maka poin yang pertama kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya iman kita, iman saudara dan saya menjadi iman yang betul-betul iman yang semakin hari semakin bertumbuh, iman yang semakin hari semakin menghadapi yang namanya kuat menghadapi setiap tantangan. Roma 10 ayat 17. Puji nama Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi dan pendengaran. Amin. Jadi poin pertama, bagaimana supaya imanku semakin hari semakin progres, imanku semakin hari semakin bertumbuh, yaitu dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran di sini dalam bahasa aslinya yaitu syama. Syama artinya adalah taat. Syama dalam bahasa aslinya adalah mendengar untuk melakukan. Jadi kalau hanya dengar tidak dilakukan, itu baru taat. Makanya sering sekali orang dengar firman Tuhan tidak dilakukan, taat. Tapi mendengar untuk melakukan itu namanya taat. Dalam bahasa asli dan bahasa Ibrani namanya syama. Jadi ketika dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus, artinya begini. Yang tadi kita baca dalam Lukas 17 tadi, kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi, ngomong sama pohon ara ini, terbantulah atau tercabutlah, maka dia akan tercabut. Tertanam di laut, maka dia akan taat, dikatakan. Kenapa pohonnya taat? Karena saudara sudah terlebih dahulu taat pada Tuhan. Yang nanti katakan amin. Siapa yang taat kepada Tuhan, maka seluruh isi dunia ini akan taat kepada orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya? Oke. Untuk saudara bisa percaya, kita buka sebentar Kejadian 1 ayat 26. Supaya saudara percaya imannya, bahwa sebenarnya rahasianya ketika orang dilahirkan kembali, sebenarnya seluruh alam semesta ini akan tunduk kepada dia. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, terus burung di udara, terus atas seluruh bumi, dan atas seluruh dan atas segala dan di bumi. perhatikan saudara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini adalah menurut gambar dan rupanya Allah. Kira-kira ketika manusia terjatuh dalam dosa, ini batal. Ini kan manusia belum jadi. Yesus juga katakan amin.
Ini baru mau dijadikan, betul nggak Bapak Ibu? Saudara tangkap ya? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 1:26 batal atau tidak? Halo, batal atau tidak? Nggak batal, Pak. Kalau Kejadian 1:26 batal, maka manusia yang 2 orang itu langsung musnah. Tetapi itu Tuhan tidak batalkan, kenapa? Karena Tuhan memegang komitmennya. Apa komitmennya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibatalkan oleh perbuatan jahat iblis. Yesus bilang amin. Kalau kuasa Tuhan dapat dibatalkan oleh iblis, maka iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Makanya dua manusia itu gak dimusnahkan. Mungkin ada dari yang saudara yang bertanya, kalau Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa, kenapa gak Tuhan habisin aja? Ciptakan manusia baru lagi, supaya kita gak repot-repot. Gak bisa saudara. Kalau begitu berarti Tuhan fail, Tuhan gagal menunjukkan kuasa. Lalu apakah Tuhan iseng untuk membuat satu pohon di tengah-tengah? Iseng banget itu? Enggak, saudara. Iman kita itu harus progres. Tanpa adanya ujian, enggak terbukti siapa kita. Betul nggak? Ini Pak Gembala, ini orang dalam sekuler, betul nggak? Kalau nggak fight, kalau nggak bertanding, nggak akan bisa dipromosikan. Makanya di Taman Eden itu bukan Tuhan meledekin Adam dan Hawa, enggak. Tapi Tuhan sudah kasih modalnya. Makanya camkan baik-baik. Sebelum Anda digodai, sebelum Anda dicobai, terlebih dahulu Tuhan sudah ngomong. Jadi itu nggak ada orang bisa bilang gini, aduh Tuhan nggak ngomong sih. Sebelum iblis goda, sebelum Anda jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Nggak mungkin setan lebih cepat daripada Tuhan. Tetapi kan saudara dan saya punya free will, kehendak bebas, betul nggak? Kehendak bebasmu yang menentukan apakah kamu memilih jalan yang sempit tapi jiwamu selamat, atau kamu memilih jalan yang lebar tapi jiwamu mati. Ya sampai sini tangkap, katakan amin. Makanya Tuhan katakan baik supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di sini saudara bukan soal jago-jagoan, tapi dominion, artinya keteraturan. Di dalam dunia ini orang yang paling disegani dia hormati adalah orang yang hidup yang disiplin, hidup yang teratur. Kalau hidup disiplin teratur, maka lihat saudara, kemanapun dia pergi beruntung dan berhasil. Orangnya on time, makannya nggak rakus, kerja dengan excellent, itu orang disiplin teratur. Disiplin dan karena disciple artinya jadi murid. Jadi poin yang pertama, kalau ingin lihat iman yang progres, bukan hanya bim salah bim, bukan hanya sekedar ayat jadi aku, tetapi menunjukkan ketika engkau berada di tempat itu, atmosfer mengubah keadaan itu. Yang pertama dikatakan di sini, miliki iman yang mampu memahami firman Allah. Amin. Wow, kalau saudara memahami firman Allah saudara, maka nggak pusing lagi dengan keadaan rekening saudara, nggak pusing lagi besok mau makan apa. Saya hamba Tuhan full, nggak bekerja di sekuler, nggak bekerja di kantor gereja. Ketika COVID melanda di bulan Maret, Pak Teguh, udah nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Semua jadwal pelayanan khotbah saya terlockdown. Yang luar pulau, yang luar kota, yang dalam kota, yang hitung-hitungan manusia ini, puji Tuhan, haleluya. Di bulan Januari 2020 saya baru mau bangun rumah, saudara. Bangun rumah. Bulan Februari sudah 30%. Minggu kedua Maret itu sudah 50%, saudara. Sampai berpikir ulang tahun istri bulan Juni bisa ucapkan syukur. COVID datang. Maret nggak bisa bangun. Maret, April nggak bisa bangun. Mei sudah mulai terbengkalai. Doa terus sama Tuhan. Lalu Tuhan mau nggak berkati, Tuhan mau nggak tolong. Saudara tahu, bukan Tuhan nggak berkati,
Tetapi saya menahan apa yang saya punya. Lalu tiba-tiba Tuhan ingat, lu punya mobil, kenapa nggak dijual mobil? Mobil saya jual saudara. Mobil jual, hitung-hitungan kan? Saya jual mobil, tapi puji Tuhan. Akhirnya saudara, mobil terjual, pelan-pelan dibangun lagi. Itu Januari 2021, rumahnya selesai dibangun. Dan akhirnya kami bisa menempati rumah yang sesuai dengan apa yang istri dan anak-anak impikan. Cuma saya nggak impikan. Pokoknya saya, istri sama anak-anak bahagia, pasti kita bahagia. Udah titik itu aja. Udah, ketika dari terlambat itu sampai ke sini, Tuhan cukupi. Kita nggak pernah keberatan. Soal makan, kulkas penuh terus Pak. Tiba-tiba ada yang ngasih beras sampai 100 karung. Saya bilang jangan 100 karung, kebanyakan dia bagi yang lain, saya bagi yang lain. Saya ingat hamba Tuhan teman-teman saya bagi, saya pakai. Sampai hari ini, sampai kemarin terakhir rekening saya sudah 0 rupiah, anak-anak harus bayar SPP. Saudara tahu, tiba-tiba ada satu orang, adiknya sakit, COVID Pak. Pastor bisa tolong tanganin enggak? Saya deg-degan. Kenapa memang? Adik saya dinyatakan COVID, terus kenapa? Diam aja di rumah. Cuman ini udah kanker stadium 4. Udah berkeluarga, sudah. Suruh istrinya rawat, istrinya nggak mau pegang. Jijik saudara. Itu suami udah kurus, kering, tinggal daging, tinggal tulang. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang, jalan. Saya jalan saudara. Lalu saya bilang setiap pagi saya akan datang ke orang. Dan Tuhan ingatkan 10 hari dia akan sembuh. Puji nama Tuhan saudara, setiap pagi saya datang, saya pakai masker segala macam. Pak, keluar, saya bilang, dia keluar, buka Alkitab, baca Alkitab yuk. Sampai di jalan tengah matahari baca Alkitab. Yuk nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, masak telur ayam kampung, masak Pak, saya suruh dia masak. Apa saudara? Makan dan ada rasa, jalan saya. Terus saya bilang yang sakit tubuh Bapak bukan jiwa. Terus dia sudah. Dan hari ke-6 saya suruh dia tes PCR, hasilnya negatif. Dari beratnya 35 sekian, sekarang beratnya udah naik, udah sampai 40. Dan itu orang sudah sembuh dan badannya sudah bersukacita dan dia bahagia. Lalu kakaknya tanya, Pak, Bapak perlu apa? Oh banyak kalau perlu Pak. Apa juga pendeta yang mulia. Apa juga perlu semuanya. Yang paling penting apa? Semuanya penting Pak. Apa yang gak penting? Yang paling urgent. Oke. Saya tanya istri saya, apa yang urgent? Uang sekolah. Saya bilang uangnya sekolah anak saya. Perlunya berapa? Ma, perlunya berapa? Yang kapan Pak? Yang 1 bulan? Sebuah bulan. Itu hampir 4 bulan ternyata belum bayar SPP karena harus ikut ujian kan kemarin kan. Saya bilang 4 bulan Pak. Oh berapa duit? Dikali 2 Pak saudara, karena anaknya itu. Oh dia bilang gitu. Saya balas juga oh. Suruh total, saya total saudara. Saya total sekian juta. Oke Pak, besok pagi saya transfer. Pagi dia sudah transfer saudara. Ketika dia transfer mau SPP, dia kasih bonus lagi. Pak, ada terima kasih saya tambah 10 juta. Aduh Pak, jangan ragu-ragu. Saudara, ini mahal firman ini. Kenapa muka saudara dulu? Kenapa saudara stres? Karena saudara lebih percaya apa kata iblis daripada kata Tuhan. Tapi kalau ini Anda hargai, satu ayat aja Anda lupa. Wah, buat hidup saudara beda. Yang membuat hidup kita buruk, yang membuat hidup kita frustasi, yang membuat hidup kita ini menjadi sedih, karena kita mendengar apa kata dunia, apa kata saya. Gagal, rumah tangga lu hancur. Besok lu pasti bingung makan. Istri saya pernah bilang, Pak, uang kita udah nggak ada. Besok makan. Benar-benar habis, benar-benar habis.
cuma 2 kita bisa hidup. Besok ada yang ngasih kita makan atau kita mati. Ya kalau mati ya kita ke surga saja. Lebih enak, nggak usah mikirin lagi rekening kompetisi. Simple aja. Gitu ya Pak. Berisi saya kasih. Kembali dia nonton sinetron. Catatan harian siapa? SCTV. Dia nonton. Pagi dia nyembah Tuhan, baca Alkitab. Ada aja berkata. Ada aja. Tapi ini hanya berlaku untuk orang yang imannya hidup. Kalau yang imannya mati nggak berlaku. Saudara capek hidup tanpa firman Tuhan. Kan ada lagu yang hidup tanpa firman Tuhan kayak taman tahu. Itu maksudnya. Saudara. Sebenarnya ada 3 poin. Saya baru bagi 1 poin. 3 poin saya perlu ya. Karena saya pelayanan tadi ke Depok jam 5.15 sampai sana. Saudara yang mencatat silakan catat, yang enggak juga apa-apa. Pilihan di tangan saudara. Kalau saudara mau poin-poinnya nanti saya kasih poin-poinnya ke Pak Andi bisa bagi ke teman-temannya. Yang pertama, iman yang mampu melawan firman Allah, bagi Roma 10:17. Yang kedua, iman yang mampu mengenal Allah, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mengenal beda sama tahu. Saya kenal Pak Andi, tapi istrinya Pak Andi lebih mengenal. Iya Bu ya. Bukan hanya baik, buruknya juga, nyebelinnya juga, bau keteknya juga, ibu yang paling kenal. Yang namanya mengenal tidak menuntut untuk rugi, tapi yang namanya saling kenal bagaimana saling mengisi. Kalau kita kenal Tuhan, Tuhan hanya perlu diisi dengan pujian penyembahan. Ketika engkau mengisi Tuhan dengan pujian penyembahan, ketika engkau hancur, ketika engkau sakit, ketika engkau dihina, ketika engkau dijauhi Tuhan, engkau semakin kenal Tuhan. Maka rasa bencimu kepada orang, bencimu kepada orang yang jelek, itu putus. Karena yang kau kenal Tuhan. Kalau Tuhan sudah kenal dirimu dan kau kenal Tuhan, maka tidak selera dengan hinaan, tidak selera dengan apa yang orang. Tapi orang yang kenal Tuhan, percaya saja, Tuhan memberikan tepat pada waktu. Amin ya saudara ya. Tepat. Hal sederhana saudara. Saya punya handphone, itu udah redup, mati hidup. Catatan korban di situ mati hidup. Saya bilang Tuhan, mau saya ke handphone, udah mati hidup. Tapi setiap saya pergi ke daerah, saya lihat ada iklan handphone, bagus banget. Saya lihat lagi, bagus. Satu hari saya pelayanan, Pak, handphone Bapak mau mati hidup. Ya kayak LCD. Oh iya. Besoknya saudaranya tadi, Pak bisa mampir tak? Kenapa? Saya ada handphone buat Bapak. Saudara tahu? Dia kasih handphone yang sesuai dengan apa yang saya lihat iklannya. Yang handphone yang harga 4,9. Saya bilang, wah, makasih. Tuhan mencukupi kebutuhan saudara. Tapi dia tidak akan memenuhi keinginan saudara. Kebutuhan pasti dicukupi. Keinginan cari sendiri, ya keras. Ingin punya mobil mewah, ya keras. Tapi kalau saudara ingin pergi ke sini untuk kendaraan, ya bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa. Yang penting diberi kekuatan kan gitu. Ya kan? Saudara itu mengenal. Poin-poinnya ketiga, miliki iman yang mampu mengatasi segala rintangan. Apa rintangan dalam kehidupan saudara? Izinkan Tuhan berbicara di dalam. Dan yang terakhir, iman yang diwujudkan dalam doa dan perbuatan. Doakan apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda doakan. Kuncinya, keep your faith to be faithful. Jadi jaga iman saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang mau katakan apa? Yang mau katakan apa? Saya undang worship leaders.
yang saya tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saya sudah share kepada Pak Andi poin-poinnya, saudara bisa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Nama-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan mau selalu, mau seperti-Mu Yesus. Jadi lagi di doamu di depan katakan sedang jalanku, memuliakan Nama. Sekali lagi katakan mau seperti-Mu. Ini doa daripada doa Tuhan. Biarlah kami memiliki ketaatan, sehingga kami memiliki yang namanya itu kesetiaan. Semuanya itu berasal daripada iman kami yang mau mendengarkan, mau mengenal, mau kuat menghadapi rintangan, dan mau memiliki iman yang mampu untuk melakukan perbuatan dan doa. Terima kasih Bapak, hamba yang terbatas. Biarlah seminggu ke depan jemaat mengalami kuasa daripada iman mereka, dan Tuhan menyatakan mujizat. Tuhan berkati gereja di tempat ini, berkati pesta ragi, berkati semuanya Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberkati dan percaya sama-sama, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari biar kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Terima kasih Pastor Boyke atas pelayanannya sore hari ini. Kita akan persiapkan untuk persembahan. Mari sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Dalam apa yang kami terima sore hari Tuhan, jadi pengertian bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami percaya iman setiap kami dibangkitkan, iman setiap kami Tuhan dipulihkan menjadi orang-orang yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya memberkati Pastor Boyke Tuhan, biarlah kemanapun dia melayani Engkau, selalu Tuhan Kau berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami percaya apa yang beliau sampaikan di dalam pelayanannya Tuhan, apa yang menjadi kebenaran yang daripada-Mu. Kau berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami percaya hidupnya apa yang cukupkan, dan Kau berkati dengan segala kemuliaan-Mu. Pada dalam nama Yesus, kita kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengawasi setiap hati kami, apa yang kami berikan dengan penuh sukacita, penuh rasa gembira Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur Tuhan boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberi persembahan sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah menerima amplop semua? Jadi Bapak Ibu boleh memberikan sembahan ke depan. Kita akan naikkan satu pujian apa yang tak pernah dilihat oleh mata.
depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Teguh Prihadi, worship leader Mas Kris, penerima tamu Ibu Ranti, untuk perjamuan kudus Bapak Yusak, multimedia Saudara Semi, sekolah minggu. Ada tambahan Pak? Udah. Waktu selanjutnya kami silakan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman sore hari ini. Ya, puji Tuhan bahwa kita rindu untuk semakin didewasakan, ya, karena iman tidak sekedar berbicara mukjizat, ya. Iman tidak sekedar berbicara apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab seturut dengan apa maunya kita. Tapi segala sesuatunya ada di dalam waktunya Tuhan. Ya. Dan ada banyak orang hari ini mundur dari Tuhan karena mereka tidak melihat sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka mundur dari Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua memiliki terus kedewasaan iman, ya, terus bertumbuh dan rindu untuk semakin dimuridkan, ya, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih semua. Terus dukung dalam doa untuk segala sesuatu yang kita rindukan tahun ini terjadi, ya. Karena kita rindu tahun 2021 ini ada banyak hal yang Tuhan mau berikan buat kita semuanya. Bagian kita adalah memperbesar kapasitas kita hari-hari ini. Karena ketika Tuhan percayakan sesuatu, kita ready. Karena kita mempersiapkan kapasitas kita setiap hari. Ya. Kita menaikkan pujian. Bersamamu tinggal di dalam
ketakutan, kekhawatiran, kedengkian, iri hati dengan orang lain. Kami mau koreksi diri kami. Mungkin apa yang kami dengar hari-hari ini bukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Biar sore hari ini kami dikoreksi. Kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman Allah. Karena kami mau iman kami timbul ketika kami mendengar tentang firman Tuhan yang berkuasa. Satu kata dalam firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan sesuatu dalam kehidupan kami. Ketika itu tentang kebangkitan, ketika itu tentang kegairahan akan Tuhan, ketika itu tentang kuasa Tuhan yang dimanifestasikan. Ketika itu timbul dalam hati kami dan meluap dalam hati kami dan keluar melalui bibir mulut kami, maka kami mulai mempraktekkan kebenaran firman melalui setiap bibir mulut kami. Dengan setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini, mungkin realita kehidupan kami tidak sama dengan apa yang kami bayangkan hari-hari ini. Tetapi ketika kami mempraktekkan kebenaran firman, memperkatakan tentang kebangkitan, memperkatakan tentang pemulihan, memperkatakan tentang kesembuhan, maka ada hadirat Tuhan yang tenang dalam hati kami. Ada damai sejahtera yang mulai mengalir. Ada sukacita yang mulai mengalir. Ada ketenangan dalam hati kami. Jiwa kami seperti bertemu dengan air yang memberikan kesegaran di tengah padang gurun. Kalau itu Bapak Ibu Saudara semua, mari berbicara kepada Tuhan. Tenangkan hatiku ya Bapa. Aku mau menikmati hadirat-Mu. Karena keadaanku tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Keadaanku tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi biar imanku bangkit hari-hari ini, memperkatakan pemulihan buat keluarga, memperkatakan kesembuhan buat siapapun yang sakit, memperkatakan kebangkitan buat segala sesuatu yang lemah letih lesu hari-hari ini, memperkatakan berkat-berkat Tuhan terjadi, kecukupan terjadi. Meskipun secara realita aku belum memiliki pekerjaan, meskipun secara realita usahaku bangkrut hari-hari, meskipun secara realita ada banyak tantangan yang hadir hari-hari, tetapi iman timbul dari pendengaran. Dan sore hari ini aku mendengarkan tentang pendengaran Kristus, dan aku mau mulai mempraktekannya melalui setiap bibir mulutku, memperkatakan tentang apa yang ada dalam firman Tuhan, dan itu harus terjadi dalam hidupku. Kalau hari-hari ini aku melihat keluargaku hancur, aku gak mau tinggal diam Tuhan. Kalau hari-hari ini aku melihat anak-anakku jauh dari Tuhan, kalau hari-hari ini aku melihat suamiku jauh dari Tuhan, kalau hari-hari ini aku melihat istriku jauh daripada Tuhan, aku gak mau tinggal diam Tuhan. Tetapi aku mau berkata kepadamu, bangkitkan imanku untuk melepaskan di dalam setiap doa-doaku kebangkitan bagi keluarga, kesembuhan bagi segala sesuatunya. Pemulihan harus terjadi di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang sudah diobrak-abrikan oleh kekuatan jahat, oleh iblis, pulihkan di dalam nama Yesus. Kembalikan berlipat kali ganda, sama seperti ayat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kalau bisa disiarkan secara online, siapapun yang boleh mendengar tentang kebenaran firman sore hari ini, mereka yang sakit mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang mendengarkan kebenaran tentang pemulihan bagi keluarga mereka, itu terjadi di dalam nama Yesus. Biar umatmu di tempat ini menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan, radikal dengan Tuhan,